Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tatma'innu qulubukum bi dzikrillah. Sadaqallahul azim. Wa billahi sabri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ramadan saya kepada dewan juri dan pendai-pendai, umumnya kepada masyarakat muslimin rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang membuat insannya tergila-gila sehingga otak kiri dan otak kanan manusia tak dapat bekerja dengan sempurna. Yang nampak indah di mata namun dikatakan dengan buta. Kadang-kadang ia sering dibenci namun sering dirindukan. Kadang-kadang ia sering dicaci namun sering diinginkan. Oleh karena demikian izinkan saya untuk membacakan satu tulisan belaka yang berjudul Dalam Mihrab Cinta. Hadirin sidang para yang Allah muliakan, dewan juri yang saya muliakan. Berbicara tentang cinta, apa itu cinta? Kepada Arab pun pernah berkata, al-hayatu minal hubbi kailali minal nujum. Hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa bintang. Artinya apa? Hidup yang kita jalani, hidup yang kita tempuhi tak akan indah dan tak akan pernah sempurna bila seandainya kita caburi dengan mutiara dan dinamakan yang cinta. Begitu banyak sejarah cinta yang telah mewarnai kehidupan bumi ini, yang diawali dengan percintaan Nabi Allah Adam alaihissalam bersama Siti Hawa, kemudian bersatu terus menerus bagaikan romantisnya antara percintaan Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha. Dan akhirnya kita kenabian pula ditutup dengan rapi, ditutup dengan indah dengan kisah percintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya Khadijatul Kubra. Bukan hanya itu saudaraku, kita lihat bagaimana romantisnya antara percintaan Romeo dan Juliet. Bagaimana juga cinta yang berakuni menjadi negara percintaan umat manusia. Bahkan pada saat awal pertengahan penyebaran agama Islam, ada seorang raja India yang bernama Syahrad. Beliau rela membangun sebuah bangunan yang dinamakan dengan Taj Mahal. Karena apa dan demi apa? Tak lain dan tak bukan untuk mengenal rasa istri tercinta yang telah tiada. Namun saudaraku, maksud kita pada malam yang berbahagia ini bukanlah untuk mencari cinta manusia, akan tetapi kita mencari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas timbul satu pertanyaan, siapa yang Allah cinta? Akan pertanyaan tersebut dijawab oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin. Beliau berkata, ada beberapa golongan manusia yang Allah cinta. Lantas golongan yang pertama ialah golongan hamba-hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang rela terus-menerus membasahi lidahnya adalah semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 56 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tatma'innu qulubukum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman di sisi Allah ialah golongan hamba yang bersifat ingat dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ala dzikrillah, ketahuilah hai saudaraku, dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah, inna qulub, hati yang
Maka baginda Rasul pun pernah berkata, ma'alaka syai'an fa'akbara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti ia sering menyebut. Namun saya, saudaraku, beribu kali saya lihat pada malam ini, sangat banyak manusia yang mencari kesenangan dalam hidup. Akan tetapi mereka lupa kepada Sang Khaliqnya, sehingga mereka menempuh sebuah jalan apa yang diinginkan dalam hidupnya. Ada yang menaiki gunung, tujuannya untuk berhibur, biar tidak terhibur dan tak terjadi ganggu. Bahkan ada yang pergi ke pantai, tujuannya untuk bersantai, biar hatinya aman dan juga damai. Padahal saudaraku, dalam ayat dan juga hadis yang telah kita baca, jika kita menginginkan sebuah kesenangan dalam hidup, maka benar-benar untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian golongan selanjutnya ialah golongan hamba yang misalnya tak pernah lupa untuk menyebut nama baginda, selawat kepadanya, timbul kata yang besar. Kenapa dengan selawat kepada baginda Nabi dan tak pernah lupa untuk menyebut namanya? Kita tergolong dalam hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 56 menjadi jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi, lantas apa yang jadi benteng dan menghalang bagi kita umat itu berselawat kepada baginda Nabi? Saudaraku, hari ini yang Allah muliakan, harus kita ketahui bersama dengan memperbanyakan berselawat kepada baginda Nabi dan tak pernah lupa untuk menyebut namanya. Ketika kita umat menjadi sosok hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun itu akan menjadi saksi dan bukti betapa cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi Nabi. Hadirin sidang ulama yang Allah muliakan, dewan juri yang saya muliakan. Pada malam yang berbahagia ini, saya ingin mengajak antum sekalian berselawat kepada baginda Nabi agar Nabi tahu pada segelintir umatnya tidak Rasul Huda telah menimpa rasa rindu membara dalam dada. Ini rasanya untuk mengungkapkan, namun apalah dayanya. Hadirin sidang ulama yang Allah muliakan, yang menjadi kesimpulan pada malam yang berbahagia ini, cinta yang sesungguhnya adalah mencintai Allah. Kalau kita mendapatkan cinta Allah, maka cinta-cinta manusia akan mengejar cinta kita. Untuk sekian yang saya sampaikan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi